kesusastraan Indonesia. Simak materinya baik-baik ya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sastra. Kata sastra dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra. Kata sas memiliki arti instruksi atau pedoman dan tra berarti alat atau sarana. Dalam pemakaiannya, kata sastra biasanya ditambahi awalan su sehingga menjadi susastra. Awalan su tersebut memiliki makna yang baik dan indah sehingga dapat diartikan kata susastra yaitu hasil karya yang baik dan indah. Bahasa Indonesia dan sastra Indonesia merupakan hasil pertemuan bahasa dan sastra Melayu dengan paham-paham yang berasal dari kebudayaan Eropa modern. Pertemuan dan pengaruh dari kebudayaan Eropa modern itu tidak hanya dialami oleh bahasa dan sastra daerah yang terdapat di seluruh kepulauan Nusantara. Paham-paham dan bentuk sastra Eropa seperti sinata, roman, esai, kritik, cerita pendek, kemudian itu banyak diikuti dan perkembangannya sangat pesat dalam bahasa dan sastra yang ada di Nusantara ini. Oke, lanjut ya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah sastra. Sastra yang ditulis dalam bahasa daerah disebut sastra Nusantara, sedangkan yang dinamakan sastra Indonesia adalah sastra yang ditulis menggunakan bahasa Indonesia saja. Sastra yang berkembang setelah bertemunya kebudayaan Eropa dan mendapat pengaruh dari kebudayaan Eropa tersebut dinamakan sastra modern. Sedangkan sebelumnya disebut sastra klasik sehingga kita mengenal sastra Jawa klasik, sastra Sunda klasik, sastra Jawa modern, dan sastra Sunda modern. Karena nasionalisme Indonesia hanya bersumber kepada satu daerah saja, maka sebagian yang dinamakan sastra Indonesia adalah sama saja dengan sastra Nusantara klasik. Sedangkan yang menggunakan bahasa daerah lebih baik itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agar sastra tersebut menjadi seluruh milik bangsa Indonesia dan dapat dikembangkan oleh generasi saat ini. Oke, materi selanjutnya adalah tentang jenis-jenis sastra. Jenis-jenis sastra ada dua, yaitu karya sastra lama dan karya sastra baru. Yang pertama, karya sastra lama. Karya sastra lama ini lahir dari masyarakat Indonesia secara turun-menurun. Dalam karya sastra lama ini biasanya berisi tentang nasihat, ajaran agama, hingga ajaran moral. Hal tersebut karena karya sastra lama diciptakan oleh nenek moyang dan disebarkan secara anonim. Jadi karya sastra lama itu disebarkan oleh masyarakat dulu yang berasal dari nenek moyang. Contoh karya sastra lama yaitu pantun, gurindam, dongeng, mitos, legenda, dan lain-lain. Nah, karya sastra lama ini masih terikat dengan adat istiadat yang ada di zaman dahulu. Yang kedua, karya sastra baru. Sebuah karya sastra baru biasanya sudah berbeda dengan karya sastra lama dan tidak dipengaruhi oleh kebiasaan adat masyarakat. Karya sastra baru cenderung dipengaruhi oleh karya sastra barat dan Eropa. Jadi karya sastra ini lebih banyak dipengaruhi oleh sastra barat seperti Eropa. Jadi tidak ada pengaruh dari kebiasaan adat masyarakat. Dalam karya sastra baru memiliki banyak genre sesuai dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi karya sastra baru ini sesuai dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat saat ini. Contoh karya sastra baru merupakan novel romantis, komik, dan lain sebagainya. Oke, materi yang terakhir adalah periodisasi perkembangan sastra. Periodisasi perkembangan sastra adalah penggolongan sastra yang didasarkan pada waktu awal munculnya sastra dengan perkembangannya. Periodisasi sastra ini dapat dilihat dari adanya ciri-ciri sastra yang selalu dikaitkan dengan situasi sosial dan pandangan pengarang terhadap hal tersebut. Telah disampaikan sebelumnya bahwa sastra selalu menggambarkan kehidupan manusia, termasuk realitas sosial yang terjadi. Pandangan pengarang terhadap adanya realitas sosial tersebut menjadi objek karya kreatif sastra. Nah, periodisasi sastra di Indonesia diklasifikasikan menurut perkembangan zaman. Oke, sekarang kita akan membahas perkembangan sastra
yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Angkatan Bujangga Lama. Angkatan Bujangga Lama ini terjadi sebelum abad 20. Pada masa tersebut, karya sastra didominasi dengan syair, pantun, gurindam, hikayat, dan lain sebagainya. Bahkan hingga sekarang masih terdapat beberapa upacara adat yang menggunakan pantun sebagai salah satu syaratnya. Dalam sebuah hikayat biasanya dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara untuk membangkitkan semangat juang pembacanya. Hal itu, sebuah hikayat umumnya mengisahkan mengenai kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Yang kedua, Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka ini berkembang pada tahun 20-an. Biasanya pengarang pada masa ini mempunyai keinginan luhur untuk memberikan pendidikan budi pengerti dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sebuah bacaan. Sebenarnya, pada masa ini, angkatan sastra banyak didirikan oleh orang-orang Belanda. Tujuan mereka bukan hanya ingin mengembangkan dan memajukan sastra Indonesia, tetapi juga untuk kepentingan politik. Karya sastra pada Angkatan Balai Pustaka biasanya menggunakan tema yang selaras dengan budaya pada saat itu, yaitu mengenai kawin paksa. Peristiwa-peristiwa mengenai kawin paksa telah banyak dilakukan oleh masyarakat, bahkan menjadi kebudayaan dalam suatu daerah tertentu. Oke, aku akan memberi contoh pengarang terkenal pada zaman Angkatan Balai Pustaka. Yang pertama yaitu Abdul Muiz. Abdul Muiz terkenal dengan novelnya yang berjudul Salah Asuhan pada tahun 1928. Karya sastra Salah Asuhan menceritakan mengenai perjudoan dan budaya setempat. Yang kedua, Marah Rusli. Marah Rusli terkenal akan novelnya yang berjudul Siti Nurbaya. Bahkan hingga saat ini novel tersebut masih terkenal dan menjadi ikon perjodohan. Yang ketiga, Angkatan Bujangga Baru 1933 sampai 1942. Bulan Juni 1933 merupakan tonggak berdirinya sastra Angkatan Bujangga Baru, majalah dengan nama Bujangga Baru. Pada Angkatan Bujangga Baru ini, ciri khas yang paling menonjol adalah sebagian besar karya sastranya, baik itu prosa maupun puisi, mengandung suasana yang romantis. Tema yang digunakan pun tidak hanya melulu tentang kawin paksa seperti sebelumnya, tetapi sudah berganti menjadi masalah-masalah kehidupan masyarakat modern. Novel-novel yang populer pada masa ini banyak. Contohnya, yang pertama, Manusia Baru Sanusi Pane yang menceritakan mengenai masalah perubahan. Yang kedua, Layar Terkembang oleh Sultan Takdir Ali Syahbana yang menceritakan tentang mengenai kedudukan wanita. Yang keempat, Angkatan 45 bisa disebut juga dengan Angkatan Kemerdekaan. Pada Angkatan 45 ini terjadi di mana pada masa tersebut telah bangkit dan terintegrasi sastra yang ada di Indonesia. Karya yang berkembang pada periode ini bersifat lebih realitas dibandingkan karya sastra angkatan sebelum-sebelumnya. Pada Angkatan 45 ini diwarnai dengan adanya permasalahan sosial seperti korupsi, penyelewengan, ketidakadilan, hingga kemerosotan moral dan budaya dalam masyarakat. Penulis populer pada masa Angkatan 45 yaitu Khairul Anwar, Idris Muchtar Lubis, Trisno Soemardjo, dan M. Balwas. Yang kelima, Angkatan 50-an. Pada masa Angkatan 50-an ini ditandai dengan terbitnya sebuah majalah sastra yang berjudul Kisah yang dipelopori oleh H.B. Jassin. Majalah kisah tersebut bertahan sampai tahun 1946 dan diteruskan dengan majalah sastra lain. Ciri khas dari Angkatan Sastra tahun 1950-an ini adalah karya sastra yang mendominasi adalah cerita pendek dan kumpulan puisi. Dalam majalah kisah ini pun juga banyak memuat mengenai cerpen dan puisi. Yang keenam, Angkatan 66. Periode ini ditandai dengan terbitnya sebuah majalah sastra bernama Horizon. Majalah Horizon ini menjadi sastra satu-satunya terbit di Indonesia sehingga hampir seluruh halamannya
berisi tulisan karya sastra. Sustrawan pada kala itu mengambil bahwa horizon menjadi standar perkembangan sastra di Indonesia, sekaligus menjadi sasaran tuntutan dalam adanya sebuah majalah sastra. Pada awal tahun 1970-an, seorang sastrawan wanita, Margate, mengumumkan bahwa novelnya dimuat dalam koran Kompas. Hal itu turut menjadi jaminan bagi lakunya suatu penerbitan untuk menerbitkan sebuah karya sastra. Yang ketujuh adalah angkatan 80-an. Perkembangan karya sastra pada angkatan 80 ini ditandai dengan banyaknya sastra yang menceritakan mengenai roman percintaan. Karya sastra tersebut disebarluaskan melalui majalah dan penerbitan umum. Sastrawan yang paling menonjol pada masa 80-an ini adalah Mirawe dan Margate. Karya sastra mereka populer dengan bentuk fiksi romantis dengan tokoh utamanya adalah seorang wanita. Pada tahun 1980-an ini juga muncul sastra beraliran pop yang dipelopori oleh Hilman dengan serial sastranya yang berjudul Lupus. Yang ke-8 adalah angkatan reformasi hingga sekarang. Angkatan reformasi hingga sekarang ini ditandai dengan munculnya banyak karya sastra seperti puisi, cerpen, maupun novel dengan berbagai genre dan tema. Tema yang paling sering digunakan adalah seputar reformasi sesuai dengan realitas sosial yang terjadi saat itu pada masyarakat. Dan sekarang ini juga banyak novel-novel yang diterbitkan oleh berbagai penulis karya sastrawan. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya.